Tiga tuntutan perempuan Indonesia. Mencermati berbagai perkembangan situasi saat ini, kami, perempuan Garda Nusantara, mendesak dan menuntut dengan sungguh-sungguh kepada Yang Mulia Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. 1. Kepala negara harus mampu memperhatikan dan mengukur sense of security masyarakat, terutama kami para ibu yang mengkhawatirkan masa depan anak cucu kami. Kegagalan dan keraguan negara tercermin dari cederanya objek vital nasional serta pembangkangan tokoh ormas dalam mengumpulkan massa, menimbulkan gejolak dalam bentuk ujaran ancaman, kebencian, dan makar. 2. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, negara harus hadir dengan tegak dan utuh dalam menjamin kendalinya menjalankan negara. Negara harus dapat membuktikan terciptanya ketertiban dan keamanan dari kendala yang terus memompa ancaman persatuan kesatuan bangsa. Negara perlu membuktikan kehadirannya dengan lebih tegas, konsisten, dan terukur. 3. Jika memang sangat diperlukan, kami sangat mendukung usaha-usaha untuk mereshuffle Kabinet Indonesia Maju, serta kementerian dan lembaga pemerintah yang lemah dan lamban dalam menjalankan kebijakan Presiden, terutama pada aspek penanganan intoleransi, radikalisme, separatisme, serta penegakan protokol penanganan COVID-19. Warga Indonesia dan dunia, serta sejarah bangsa ini, sedang menunggu langkah tegas dan konsisten dari Yang Mulia Bapak Presiden. Jangan pernah gentar, Bapak. Bapak tidak sendirian. Kami mendukung Yang Mulia Bapak Presiden atas tiga tuntutan tersebut, dan karenanya kami berada di halaman rumah Bapak. Kami bersama Bapak Presiden. Halo sahabat Indonesia, hari ini merupakan hari yang spesial karena rubrik Indonesia Maju menghadirkan para perempuan hebat Indonesia. Barusan kita menyaksikan tiga tuntutan perempuan yang tergabung dalam Perempuan Garda Nusantara yang ditujukan kepada Bapak Presiden. Nah, untuk menelisik ada apa dan bagaimana ini tuntutan ini bisa terjadi, saya akan mewawancari salah satu dari tokoh perempuan Garda Nusantara, yaitu Dr. Koni Rahakunini Bakri. Mbak Koni, Yes. barusan saya dengar ada tiga tuntutan untuk Bapak Presiden. Ya. Ada apa sebetulnya? Begini ya, bagaimanapun sehebat-hebatnya perempuan, mereka tuh ibu. Oke. Dan ibu itu cenderung berpikir tuh sebenarnya sangat kecil lah. Lingkupnya itu keluarga, anak, dan turunannya, cucunya gitu. Nah, kita tuh gelisah melihat perkembangan saat hari ini, kemudian banyaknya apa sih ya, ujaran-ujaran penuh kebencian, kemarahan yang kami menangkapnya ini kok kayaknya seperti yang dibilang Panglima itu loh. Sepertinya persatuan-kesatuan kita akan terganggu atau terganggu gitu loh. Jadi terus kami berpikir, kita rapat ketemu, dan terutama gini loh Mas Rudi. Mungkin kalau saya mungkin masih agak muda lah ya, tapi yang saya kagum tuh ibu-ibu yang usia sudah hampir 80. Semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa, ngomong Mbak Koni, ini gimana. Nah, makanya kami akhirnya Mereka tuh hanya peduli anak cucunya kelak gitu ya. anak cucu dan Indonesia masa depan, karena mereka anak cucu kita kan tinggal di sini Mas Rudi. Nggak akan pindah ke planet lain. Jadi artinya kondisi sekarang ini sangat mengkhawatirkan ibu-ibu Indonesia ini. Sangat mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan. Dan Iya. mereka ini tokoh ya, tokoh bangsa loh. Tokoh bangsa. Iya. Nah, ini latar belakang kenapa Mbak Koni dan teman-teman membuat satu tuntutan tadi. Membuat tiga tuntutan. Oke, yang tadi dibacakan. Yang ya? tadi dibacakan. Ya. Jadi itu yang pertama tentang rasa keamanan masyarakat. Sense of security. Jadi menurut kami tuh negara tuh nangkep nggak sih sense of security gitu. Mungkin di politik, di level politik orang sibuk nih, baliho naikin, kirim, tarik, apa, ya kan? Bunga, kirim, nyesel ngirim, apa segala macam, ya kan? Tapi kita pokoknya menangkap ada sense of security yang ini nyadar nggak ya, ini bahaya sekali gitu. Terutama mendengar video anak-anak kecil yang sudah itu kan, mereka sudah sangat. Jadi paparan radikalisme itu sangat mengkhawatirkan ibu-ibu ya Pak? Sangat, karena mungkin nggak sekarang dentumannya. Oke. Dentuman bomnya mungkin nggak sekarang. Mungkin di 2021, mungkin 2024. Tapi pasti eskalasi politik naik, dentumannya akan makin besar. Oke. Dan kami ibu-ibu walaupun cuma bisa di dapur, somehow people ada mikir gitu ya, perempuan di dapur. Tapi enggak loh, kita tuh sebenarnya sangat concern. Oke. Jadi artinya ibu-ibu ini sangat peduli dengan Indonesia dan masa Harus. depan Indonesia. Ada lagi yang kedua, Apa? kami merasa presiden tuh kayaknya sendirian. Oh, oke. Sementara
kami ini perempuan-perempuan Indonesia yang sangat aware ini ingin meyakinkan pada presiden gitu. Pak, bapak jangan takut. Bapak tuh nggak sendiri. Jadi ibu-ibu Indonesia bersama Presiden Jokowi. Akan bersama Presiden Jokowi kalau sampai beliau di di corner gitu, disudutkan, Iya. baik oleh apapun. Kadang kan kita bisa melihat ada gamang, ada kekhawatiran, ada kebimbangan gitu kan. Kadang-kadang sering kok tidak ada presiden di kemana gitu. Kadang-kadang begitu. Ada mungkin begitu. Dirasakan masyarakat begitu. Tapi yang paling penting gini Mas, saya pernah ketemu Bapak Presiden kan? Iya. Ya. Dan beliau bilang bahwa beliau tuh I'm a loneliest president in the world. Wow. Itu kan nggak main-main. Di tengah 70 juta beliau the lonely. Ya, Presiden. merasa presiden yang sendirian. Oke, jadi intinya ibu-ibu ini semua mendukung Presiden Jokowi sebetulnya. Mendukung, menemani Dan bersama presiden. dan bersama presiden. Apapun keputusan presiden kalau buat NKRI ini, ya kan? Kita dukung. Apalagi buat anak cucu kita, bukan lagi kita dukung. Ayo Bapak perlu bantuan apa Pak? Tell us, kita bisa bantu. Gaya banget ya. Sahabat Indonesia, ada sesuatu yang berbeda pada saat ibu-ibu Indonesia menyatakan dukungannya kepada presiden dan peduli kepada Indonesia. Kalau bapak-bapak biasa, Biasa. tapi kalau ibu-ibu dan tokoh-tokoh bangsa luar biasa. Dan makanya saya tertarik untuk datang, Mbak Koni. Saya kira cukup. Terima kasih. Review ini. Mudah-mudahan Bantu ya. Siap. Iya. Mudah-mudahan tuntutannya didengar oleh presiden dan dilaksanakan yang penting. Dan dilaksanakan, dan sekali lagi Pak Presiden jangan pernah merasa sendirian Pak. We are with you Pak. We are with you. Sekali lagi, Pak, pesan untuk Bapak Presiden. Bapak Presiden jangan pernah merasa sendiri Pak. Kami semua bersama Bapak. Baik, sahabat Indonesia, demikian seorang Koni Rahakuni Bakri mewakili perempuan Garda Nusantara yang memberikan tuntutan kepada Presiden Joko Widodo. Mudah-mudahan Presiden mendengar tuntutan para ibu ini. Mereka semata-mata hanya peduli Indonesia. Baik, sahabat Indonesia, kita ketemu lagi pada program Indonesia Maju berikutnya. 3 tuntutan perempuan Indonesia. Mencermati berbagai perkembangan situasi saat ini, kami, perempuan Garda Nusantara, mendesak dan menuntut dengan sungguh-sungguh kepada Yang Mulia Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. 1. Kepala negara harus mampu memperhatikan dan mengukur sense of security masyarakat, terutama kami para ibu yang mengkhawatirkan masa depan anak cucu kami. Kegagalan dan keraguan negara tercermin dari cederanya objek vital nasional serta pembangkangan tokoh ormas dalam mengumpulkan massa, menimbulkan gejolak dalam bentuk ujaran ancaman, kebencian, dan makar. 2. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, negara harus hadir dengan tegak dan utuh dalam menjamin kendalinya menjalankan negara. Negara harus dapat membuktikan terciptanya ketertiban dan keamanan dari kendala yang terus memompa ancaman kesatuan bangsa. Negara perlu membuktikan kehadirannya dengan lebih tegas, konsisten, dan terukur. 3. Jika memang sangat diperlukan, kami sangat mendukung usaha-usaha untuk mereshuffle Kabinet Indonesia Maju, serta kementerian dan lembaga pemerintah yang lemah dan lamban dalam menjalankan kebijakan Presiden, terutama pada aspek penanganan intoleransi, radikalisme, separatisme, serta penegakan protokol penanganan COVID-19. Warga Indonesia dan dunia, serta sejarah bangsa ini, sedang menunggu langkah tegas dan konsisten dari Yang Mulia Bapak Presiden. Jangan pernah gentar Bapak. Bapak tidak sendirian. Kami mendukung Yang Mulia Bapak Presiden atas 3 tuntutan tersebut, dan karenanya kami berada di halaman rumah Bapak. Kami bersama Bapak Presiden. Sahabat Indonesia, tadi saya sudah wawancara dengan Ibu Koni Rahakuni Bakri. Sekarang saya akan berbicara dengan sahabat-sahabat saya. Beliau ini aktivis sosial yang luar biasa. Yang pertama, Mbak Maryuna Nasution. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mas Boleh Rudi. dicopot boleh, Mbak Sarah Wijanarko. Tadi dicopot ini, Mbak. Oke. Mbak, tadi saya bicara dengan Mbak Koni tentang 3 tuntutan perempuan Indonesia. Katanya salah satu yang menginisiasi adalah Mbak Yuna dan Mbak Sarah. Apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang dirasakan, Mbak? Sejujurnya di bawah ini ibu-ibu teman-teman kita dan sahabat-sahabat di seluruh penjuru Republik Indonesia kita ini ya, saya merasakan
ada suatu desakan bahwa kita tuh kepengen kembali seperti yang normal. Oke. Jangan sampai ada keresahan, jangan sampai anak cucu kita juga khawatir, dan itu yang mendorong kita semua ibu-ibu yang concern terhadap tanah air kita ini. Mbak Yuna, indikasi apa yang dirasakan yang membuat kok kelihatannya tidak nyaman sekarang, tidak aman, itu apa yang dirasakan Mbak Yuna? Ya di mana-mana ada demo yang berhari-hari itu. Terus kemudian ujaran-ujaran kebencian di mana-mana yang diucapkan oleh sekelompok orang. Ya kita kan nggak mau dong. Anak cucu kita. Kesehatan juga. Iya, pelanggaran. Of course itu terjadi selama berminggu-minggu kan. Jadi tentunya kita ingin itu selesai dong, cepat diselesaikan oleh pemerintah. Oke. Mbak Sarah, kemarin ada pelanggaran protokol kesehatan, ada kerumunan, dan kemudian ada ujaran kebencian. Ada beberapa orang mengatakan negara kok kelihatannya waktu itu tidak hadir. Menurut Mbak Sarah gimana? Apakah ini terkait dengan 3 tuntutan perempuan Indonesia itu? Iya, justru karena melihat dan menyikapi situasi yang sekarang ini, kami merasa bahwa ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang hilang, yang kami tidak ingin berlarut-larut. Terutama buat ibu-ibu, kita punya concern karena anak-anak kita ikut menyaksikan. Oke Mbak Sarah, ada beberapa kejadian, ya, ada pelanggaran protokol kesehatan, ada ujaran kebencian, yang kemarin malah ada ancaman pemenggalan, gitu ya. Apakah ini salah satu yang melatar belakangi para ibu untuk menyampaikan tuntutan kepada Bapak Presiden? Absolutely. Kita sangat-sangat concern dengan perkembangan situasi yang ada, di mana kita juga menyaksikan seolah-olah ada pembiaran. Ada kekosongan. Nah, kami tidak ingin hal ini berlarut-larut, terutama hal-hal seperti ini kan tidak baik dilihat oleh anak-anak muda. Iya. Jadi sebetulnya ini Mbak Yuna merupakan dukungan kepada Presiden sebetulnya. Betul, tentunya kita harus mendukung. Tapi kita juga menuntut Bapak Presiden untuk lebih tegas. Ya. Jadi apapun terjadi, tuntutan itu ibu-ibu semua bersama Presiden Joko Widodo. Tentu. Kami bersama Bapak Presiden nggak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir, kita bersama Bapak. Kita ada Presiden. di belakang Bapak. Betul. Kalau misalkan Presiden melihat tayangan kita, apa yang ingin Mbak Yuna sampaikan kepada Presiden? Pak Presiden, please, kita maju tak gentar. Mbak Sarah, kepada Pak Jokowi? Bapak, kami sangat percaya bahwa Bapak mampu membawa kami semua menjadi bangsa yang maju. Oke, terima kasih Mbak Yuna, Mbak Sarah. Terima kasih, sama-sama. Ya. Saya bersama teman-teman yang tergabung dalam Perempuan Garda Nusantara sangat mencemaskan kondisi bangsa dan negara kita akhir-akhir ini, khususnya bagi generasi muda. Masa depan memang di tangan mereka, tapi jangan sampai kita gagal untuk menyiapkan tatanan sosial yang guyup, yang adil, yang toleran, dan berdasar hukum untuk mereka dapat maju ke depan. Bapak Presiden, tolong dengarkan tuntutan kami. Kami ada bersama kamu. Kami bersama Bapak Presiden. Kami bersama Bapak Presiden. Kami bersama Bapak Presiden. Kami bersama Bapak Presiden. Kami bersamamu, Bapak Presiden. Kami bersama Bapak Presiden. Kami bersama Bapak Presiden. Kami bersama Bapak Presiden.